Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang tua, santri-santri Al-Hakim ya, yang semoga Allah Ta'ala berkahi kehidupan kita semua ya, di dunia dan di akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Masya Allah ya, di saat-saat ini kita seluruhnya berada di satu situasi, satu kondisi di mana hari ini kita dipaksa, saat ini kita dipaksa, alhamdulillah, harus berdiam diri di rumah ya, Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan ya, tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana yang Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Taun itu penyakit menular ya, penyakit yang menyebar dengan cepat ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaraha annahu kana azaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha. Bahwasanya taun itu, penyakit menular itu adalah azab, siksa yang Allah kirim, yang Allah utus kepada orang yang Dia kehendaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Maka falaisa min abdin, tidaklah seorang hamba yaqau fi ta'un, jikalau dia berada di tengah-tengah wabah, jikalau dia berada di tengah-tengah wabah. Kemudian fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban, dan dia berdiam diri di rumahnya atau di negerinya, fi baladihi, di negerinya, sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar dan dalam keadaan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, bahwasanya taun itu, penyakit itu tidak akan pernah menimpa kecuali yang telah Allah tetapkan bagi orang tersebut untuk tertimpa dengan penyakit tersebut ya. Maka jikalau dia seperti itu, dia bisa sabar, dia bisa mengharap pahala dari Allah Ta'ala, dan dia yakin segala perkara itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bisa melakukan seperti itu, maka kata Nabi SAW, kana lahu mislu ajru syahid, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, hari ini sekali lagi ya, saya coba flashback yang tadi disampaikan, bahwa hari ini kita dipaksa untuk bersama dengan anak-anak di rumah ya. Kadang ya, saya membaca di surat kabar ya, banyak orang tua yang mengeluh, orang tua yang merasa lelah ketika setiap hari bersama dengan putra-putrinya. Subhanallah. Ada orang tua yang merasa lelah seperti itu ketika dia harus bersama dengan anak setiap saat. Allahumma musta'an. Ya memang karena saat ini adalah bahwa anak-anak ya banyak diberikan tugas di sekolahnya ya, sehingga dia harus mengerjakan bersama orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya membantu anaknya, ternyata dia kerepotan, ya Allahu Akbar. Tapi Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu yang kerepotan, terus terang ya, yang saya juga ngobrol dengan guru-guru yang lain ya, dengan kawan-kawan yang lain, ternyata guru pun sama kerepotan, karena kalau setiap saat terus kirim online ya, banyak tugas-tugas ini dan lain sebagainya, kata mereka mending ngajar sekalian begitu ya, Masya Allah. Jadi kalau guru mah ingin yang ngajar bertemu dengan anak-anak ya, begitupun anak-anak pun ya banyak yang ingin bertemu di sekolah dengan gurunya, tapi orang tua justru sama ya, tidak mau bersama dengan anak dan ingin menyerahkan anak itu kepada sekolah lagi ya. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi ya, ini justru adalah sebuah perkara yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena tadi yang harus kita pahami Bu ya, Bapak ya, bahwasanya ketika seseorang berada di dalam
lingkungan kondisi seperti ini dan dia bisa bersabar, lihat, dia bisa bersabar. Yang namanya sabar maka otomatis itu sesuatu yang dia tidak sukai, sesuatu yang tidak disukai. Dia berdiam diri di rumah, dia terus bersama anak dan lain sebagainya, dia tidak suka. Maka dia bersabar. Bisa jadi itu tidak suka. Maka dia harus bersabar, ya. Kemudian muhtasiban, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka orang yang bisa bersabar, ya, lambat ke laun dia akan bisa menikmati. Orang yang miskin, mohon maaf, orang yang miskin, ya, orang yang tidak punya apa-apa, ketika dia bisa bersabar, maka dia akan menikmati. Ya, lama-kelamaan sudah terbiasa. Ya, seperti itulah. Maka ketika kita bersabar bersama dengan anak, maka insya Allah lambat laun kita akan bisa menikmati indahnya bersama dengan anak, ya. Karena apalagi kalau misalnya kita berpisah jauh, kita akan merasa hilang, merasa lenyap anak, kita merasa gersang, ya, dengan tidak adanya anak dan putra putri kita, ya, Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekali lagi, syukuri, inilah saat yang harus kita syukuri. Bahkan kita bisa bersama dengan anak-anak, ya. Mungkin Bapak Ibu, ibu-ibu bisa dengan putrinya mungkin, ya, sama-sama masak, sama-sama belajar, sama-sama ngobrol itu dan lain sebagainya. Masya Allah, inilah saat dimana kita betul-betul mencintai dan membersamai anak, ya. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan dengan percuma, ya, waliyadzubillah. Bapak, ayah bisa dengan anaknya, dia bekerja bersama, ya. Misalnya memperbaiki sesuatu di rumahnya, bersama dengan anak. Masya Allah, ini merupakan sebuah kebahagiaan, ya. Kemudian ketika sekarang di bulan Ramadan, ya, bisa tarawih bersama. Masya Allah, kapan coba kira-kira kita bisa mengimami putra putri kita kalau bukan di bulan Ramadan ini? Betul, ya, Masya Allah. Atau bahkan, ya, bentuk Bapak Ibu yang santri-santri al-hakim, bisa jadi anak yang jadi imam. Masya Allah, coba lihat, coba berikan kesempatan kepada anak kita yang sudah baligh, ya, yang sudah tamyiz untuk menjadi imam. La basabih, tidak apa-apa. Masya Allah, ini sebuah kenikmatan. Jadi ibu bapak yang semoga Allah muliakan, berbahagialah ketika kita bisa bersama dengan putra putri kita, ya. Karena Masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Tadi ketika seseorang berada di taun, berada di penyakit, di kondisi yang tersebar penyakit, kemudian dia berdiam diri, bukan hanya di negerinya, dia diam di rumahnya, sabiran muhtasiban, dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka baginya adalah fakana lahu mislu ajri syahid, seperti pahala mati orang yang meninggal mati syahid. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah, berbahagialah kita bisa bersama dengan anak-anak kita. Berbahagialah kita bisa bercengkrama terus bersama anak putra putri kita. Maka mudah-mudahan, ya Allah, kumpulkan pula kita nanti di surga bersama anak kita, bersama putra putri kita, ya. Sekali lagi, jangan pernah merasa jemu, jangan pernah merasa bosan membersamai anak, karena itulah kebahagiaan yang hakiki, ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, semoga kita seluruhnya berada dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama putra putri kita, keluarga kita seluruhnya bersama di surga nanti, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.